Kembali lagi di analisa fundamental dan kali ini saya akan mengulas perusahaan dari sektor oil and gas, yaitu adalah perusahaan gas negara atau lebih sering dikenal kode sahamnya Pegas. Oke, kita ulas analisa keuangannya, di mana laporan keuangannya oke sih, tidak ada yang secara keseluruhan ya. Net profitnya bagus, mengalami kenaikan, namun ada salah satu hal yang menurut saya ini saya masih bingung ya, masih bingung apa artinya, apa itu? Ya simak aja video ini sampai selesai. Analisa fundamental tentang Pegas. Pegas sendiri ya baru rilis di tanggal 14 April 2023 laporan keuangannya, dan saya take video ini di tanggal 17 April 2023. Secara keseluruhan ya di Stockbit ya, net profitnya itu 5.000 M, berarti 5 triliun net profitnya. Sebelumnya 4,3 T, 4.300 berarti 4,3 T miliar. 4,3 T, sorry, 4,3 T. Oke, kalau kita lihat ya laporan keuangannya nih yang baru rilis, laporan keuangannya itu sebesar 326 juta US dollar ya, dalam dolar, dalam ya 326.239.697. Kalau dibandingkan dari sebelumnya hanya sebatas 303. Kalau kita hitung kenaikannya itu dikurangi 303, 823, 865 dibagi 303, 823, 865, hanya 7% ya, naiknya tidak signifikan. Tetapi melihat ini ya kita perlu apresiasi ya, perusahaan yang sudah mature sih menurut saya. Oke, secara keseluruhan ya asetnya perusahaan seperti biasa ya, kita lihat asetnya, kasnya naik, turun tapi kecil banget. Lalu liabilitasnya ya, terutama utangnya, utang yang berbunga, utang panjang, oke nggak ada. Utang jangka panjangnya, restorasi, pendapatan, utang obligasi 1 triliun ya. Ya, 1 miliar, 1,3 miliar dolar, sebelumnya 1,9, jadi ada penurunan. Oke, yang jangka pendeknya tidak ada utang bank, jadi bebannya di situ 1 miliar. Kalau dibayar dengan kasnya sendiri 1,4, harusnya bisa banget ya, bisa banget bayar utang obligasi ini jangan dalam jangka panjang. Jadi ini perusahaan menurut saya masih oke lah ya, masih bisa ditoleransi utangnya. Itu sih menurut saya secara tidak detailnya, karena fokus saya tidak di situ nanti. Oke, pendapatannya note 27, kita cek dulu. Note 27 pendapatan note 27, kalau kita lihat di pendapatannya 28. Nah, ini kebanyakan. Nah, ini pendapatannya itu dibedakan berelasi dan tidak berelasi pihak ketiga. Nah, ini ada niaga gas bumi, transmisi gas, penjualan minyak dan gas bumi, pendapatan jasa regasifikasi, transformasi misal, pendapatan pemrosesan gas bumi. Paling banyak ya niaga gas bumi sih tuh. Jadi lebih ke gas lah intinya, dan ini menguasai dari hulu sampai hilir kan. Terus ada sewa fiber optik juga, pendapatan pemrosesan gas bumi, ada transmisi juga. Nah, ini hal yang positif ya. Dan ada hal yang positifnya lagi, niaga gas buminya makin naik, transmisinya, penjualan minyak dan gas buminya turun. Dan nah ini karena ini sektornya siklikal ya, sangatlah ketergantungan juga dengan yang namanya harga oil and gas gitu. Nah, kemarin adanya kenaikan juga faktor adanya perang gitu, perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, ini perangnya juga masih belum kelar. Jadi menurut saya salah satu komoditas yang mungkin masih ada nyawanya itu si oil and gas. Kalau coal mungkin menurut saya sudah waktunya melandai lah ya. Nah, tinggal oil and gas ini seperti apa bisa dicek aja di harga dari oil and gas sendiri. Oke, itu.
Nah, itu pendapatannya memang naik 5 juta ya, 5 juta dolar. Beban pokoknya ya juga naiknya juga ya tidak sorry 500 dolar, 500 juta dolar. Kalau beban pokoknya naiknya 200-an dolar. Jadi masih oke gitu. Nah, ada hal yang menurut saya beban-beban dia juga aslinya masih bisa mengurangi ya. Ini kayak beban lain-lain, sebelumnya 36 juta ini bisa turun sampai 18 juta. Ini kan hal yang positif. Nah, ada satu hal yang menurut saya sebelumnya tidak ada jadi ada gitu. Pemulihan nilai proyek minyak gas sebelumnya tidak dihitung, sekarang ada 44 juta. Dan selanjutnya, nah ini gede banget, yaitu provisi atas kontrak LNG yang memberatkan. Nah, ini ada dua hal ini. Satu, mungkin waktu pencatatan 2021 ya, pencatatan bisa aja memang belum ada kontraknya, satu itu. Yang kedua, mungkin tidak dihitung resiko yang ada, makanya di 2021 nggak ada gitu. Dua. Atau yang ketiga, ini memang kita lihat dulu ya, kontraknya ini berdasarkan jangka panjang atau jangka pendek gitu. Dan pembayaran ini itu pembayaran dalam kontrak kepanjangan itu sepanjang tahun kontraknya itu, atau ini pembayaran tiap tahunnya. Nah, ini yang saya masih bingungkan. Kita perlu cek di 35Y. 35 tuh kalau nggak salah 200-an. 35Y tadi sempat saya baca. Nah, ini komitmen kontrak pembelian dan penjualan LNG jangka panjang pada tahun 2022. Nah, ini satu sudah terjawab ya, berarti 2021 kenapa tidak ada, karena memang belum kontrak gitu. Karena kontrak ini baru muncul di 2022. Pada tahun 2022, perusahaan menandatangani komitmen kontrak pembelian LNG jangka panjang dengan Petronas LNG dengan jangka waktu 2024 sampai 2025 dan PT Kayan LNG Nusantara jangka waktu 2023 dan 2026 serta, nah ini ada sertanya, komitmen kontrak penjualan LNG jangka panjang dengan China National Technical EMP and X-Corp jangka waktu 2024 sampai 2025 dan Gunvor Singapore Pte Ltd jangka waktu 2024-2027. Jadi dari sini, dari poin ini aja, satu paragraf ini menunjukkan bahwa kontraknya ini aslinya baru digas atau baru dieksekusi paling cepat itu 2023. Itu pun dengan Kayan LNG Nusantara gitu. Selain itu, overall semuanya startnya 2024. Manajemen telah melakukan estimasi nilai manfaat ekonomi seluruh komitmen dan bla 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 bla. Untuk komitmen kontrak penjualan LNG jangka panjang, poinnya yang di terakhir nih. Untuk komitmen kontrak penjualan LNG jangka panjang dengan Gunvor Singapore Pte Ltd, perusahaan mengakui nilai yang lebih rendah antara estimasi nilai manfaat ekonomis dibandingkan dengan estimasi ganti rugi. Sebagai provisi diukur disajikan sebagai provisi atas kontrak yang memberatkan dalam laba sebesar 56 juta US dollar. Jadi dari sini sedikit sudah menjawab di mana untuk kontrak dengan Gunvor yang akan dieksekusi di tanggal mulai tahun berapa ini tadi 2024 sampai 2007, perusahaan memberikan resiko ya, tingkat resiko ibaratnya dengan itu yang harus disiapkan adalah 56 juta US dollar. Jadi itu dana yang disiapkan. Menurut saya itu dana yang disiapkan aja sih, yang nantinya akan dibayar selama jangka waktu ini. Itu sih, itu poinnya. Jadi yang tertera di 2022 itu hanya sebatas pencatatan akuntansi aja. Ini menurut saya. Udah saya seperti itu. Dan nantinya kontrak itu selama 24 sampai 27, berarti 24, 25, 26, 23 tahun. Nantinya untuk Gunvor Singapore Pte Ltd itu ya segitulah resiko yang adanya gitu. Jikalau ini menurut saya, jikalau nantinya ternyata perusahaan bisa mendapatkan income lebih besar daripada itu, ya nanti akan muncul di pendapatannya. Tapi risk untuk di Gunvor sekian 56 juta itu. Jadi menurut saya yang ada di LK tadi 2022 itu hanya sebatas
pencatatan sebatas akuntansi aja yang nantinya sudah disiapkan sih, belum dikeluarkan karena ya kontraknya startnya 2024 gitu. Nah itu menurut saya, bagaimana menurut teman-teman, atau mungkin kita punya subscriber atau view yang bergerak di sektor oil and gas, mungkin pendapat saya salah, bisa tolong dikoreksi, tulis saja di kolom komentar. Jadi itu yang membuat perusahaan kiranya labanya tidak sangat signifikan di tahun 2022 gitu. Oke, padahal kalau kita cek ya, revenue-nya tadi kan 3M ya, 3,5M. Arus kasnya sendiri masuknya berapa sih? 3,5M gitu. Tadi jadinya tidak ada, ibaratnya sangatlah kecil ya yang membayar di belakang. Itu sih, jadi uangnya langsung masuk di depan. Jadi itu so far sedikit ya, secara akuntansi ini sedikit menguras. Gimana ini tadi? Nah ini provinsi kontraknya 56 juta. Padahal kalau ditambah 56 juta itu kan harusnya net profit dari si pegas sendiri kan totalnya 326 tambah 56 ya. Tambah 56. Totalnya 382 ya. Kalau 382 kurangi 303 dibagi 303 kali 100, net profitnya naiknya 26%. Tapi tadi kita hitungan hanya 7%. Realnya seperti itu. Kalau memang pendapat saya itu benar yang tadi. Oke, selanjutnya Pegas ini posisinya saat ini berada di PI 6,7 dan PBV di angka 0,83. Jadi ini menurut saya Pegas lagi murah-murahnya berdasarkan harga di 17 April yaitu 1405 gitu. Cashnya juga 22T dengan market cap 38T. Jadi ini perusahaan oke banget. Memang cuman hutangnya gede ya. Terus perusahaan sering bagi dividen juga. Dividen payout ratio-nya 59%. Kita cek dulu ya. Perusahaan bagi dividen berapa sih? Sebelumnya kita cek dulu corporate action-nya di perusahaan ini berapa, gimana? Wait, internetnya agak error. Oke. Dia sering bagi dividen. Ya, dia sering bagi dividen. Kalau lihat data yang ada dan DPR PO rasionya 59%, saya pakai asumsi 50 aja ya, 50% aja kita hitung dengan laba 5T dan current share outstandingnya 24 ya, kita hitung 5087 dibagi dengan 24,24 hasilnya 209 kali 0,5. Nah, hasilnya 104 kalau dengan harga sekarang ya, 104 dibagi dengan 1405 kali 100. Perusahaan membagikan dividen yield sebesar 7,4. Ini termasuk besar dibandingkan rata-rata perusahaan yang ada di Bursa Efek, termasuk besar. Dan ya ini perusahaan sangatlah worth it sih dengan harga 1405. Jadi itu view saya untuk si Pegas. Secara keseluruhan worth it banget sih perusahaan ini sih. Kondisinya sekarang memang PBB-nya lagi murah-murah banget. Tinggal kita bisa ngatur money manajemennya gimana sih. Kalau harga ini sampai ke bawah, sangatlah menarik banget ya. Melihat kita juga tadi ya beberapa kontrak yang di depan mata, terutama start 2024 itu banyak ya, itu banyak lebih dari 3. Jadi semoga bisa mendulang profit terutama di 2025, 26 dan seterusnya. Karena kontraknya mulai 24, mungkin keraksanya di 2025 kali ya. Jadi itu untuk Pegas, so tidak ada yang mengkhawatirkan. Mungkin poinnya adalah harga dari oil secara keseluruhan. Jadi itu view saya tentang Pegas. Untuk keputusan buy or sell or menunggu ya kembali ke teman-teman. Jadi itu semoga bermanfaat. Dan kali aja tadi yang saya bingungkan, ada teman-teman yang berkecimpung di dunia oil and gas, bisa tulis di kolom komentar. Dan ya kalaupun saya salah, saya minta maaf dan mohon dikoreksi baiknya seperti apa. Jadi itu semoga bermanfaat video ini, analisa fundamental Pegas. See you on the next video. Bye bye.